yaitu buat dirimu yang masih bingung karena misalkan dirimu saat ini berada di posisi sebagai seorang asisten dosen atau bekerja di institusi akademik. Kemudian apa sih yang harus didahulukan terlebih dahulu kalau ingin segera sekolah ke luar negeri? Apakah harus mendapetin letter of acceptance kayak misalkan diterima di sekolahnya, atau haruskah tes TOEFL dulu, atau IBT, atau IELTS, atau harus dapetin dulu surat dari supervisor atau dapat dari surat dari profesor yang akan membimbing. Jadi oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Dimas dari PhD Crisis. Dan emang udah beberapa saat kita nggak jumpa karena gue kebetulan juga lagi sibuk dengan pekerjaan. Dan yang belum pernah ketemu sama gue, PhD Crisis ini adalah semacam podcast yang memang aku dedikasikan buat teman-teman yang sedang, akan, atau selesai kuliah PhD dan ingin sharing sesuatu yang ngobrol-ngobrol atau juga terkait dengan pekerjaan di luar negeri. Kebetulan saat ini saya tinggal di Polandia. Oke, hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang cukup menarik, yaitu buat dirimu yang masih bingung karena misalkan dirimu saat ini berada di posisi sebagai seorang asisten dosen atau bekerja di institusi akademik. Kemudian apa sih yang harus didahulukan terlebih dahulu kalau ingin segera sekolah ke luar negeri? Apakah harus mendapetin letter of acceptance kayak misalkan diterima di sekolahnya, atau haruskah tes TOEFL dulu, atau IBT, atau IELTS, atau harus dapetin dulu surat dari supervisor atau dapat dari surat dari profesor yang akan membimbing. Jadi obrolan ini juga berasal dari obrolan yang kebetulan saya juga dapetin dengan salah satu rekan saya yang kemudian kebetulan juga baru bingung ya, karena beliau berada dalam posisi saat ini menjadi dosen, kemudian ingin sekolah ke luar negeri, tapi satu sisi TOEFL-nya juga belum mencukupi atau nilai IELTS-nya masih di bawah standar. Nah, kemudian gimana sih, mana yang perlu didahuluin dan bagaimana fokusnya? Nah, oke. Itu topik kita kali ini. Nah, juga mohon maaf kalau gelap ya karena kebetulan saya juga mau ngetes kameranya gimana kalau kondisi gelap gini, apakah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Nah, jadi tapi cantik banget sih pemandangannya emang. Ini kebetulan posisinya saya ada di sebuah desa namanya Povrosnik di selatan Polandia, dekat dengan perbatasan Slovakia. Masih play nggak? Oke. Masih playing. Oke, jadi saya akan sampaikan seperti ini. Untuk dirimu yang bingung mana dulu yang mau dimulai, saya kategorikan menjadi dua hal. Satu adalah faktor yang bisa dirimu kontrol. Jadi kalau semisal Anda itu mau dapetin SIM gitu ya, apa sih yang bisa dikontrol? Ada apa sih yang bisa Anda pastikan itu Anda bisa dapatkan, dan apa yang tidak bisa Anda kontrol dan tidak bisa Anda dapatkan. Contoh seperti ini. Nilai TOEFL atau nilai IELTS, sertifikat itu sesuatu yang sebenarnya bisa Anda kontrol dan Anda bisa perjuangkan tanpa menunggu keputusan dari orang lain. Jadi hal seperti misalkan nilai TOEFL, nilai sertifikat yang dibutuhkan, transkrip nilai akademik, ide riset dan segala macam, itu semua sesuatu yang bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol itu misalkan letter of acceptance dari universitas. Hal yang lain tidak bisa dikontrol adalah misalkan interest atau ketertarikan dosen, penguji atau pembimbing terhadap topik Anda. Itu nggak bisa Anda kontrol ya. Duit, uang itu ada di antara keduanya, bisa dikontrol
dan tidak bisa dikontrol. Ya kalau Anda punya uang simpanan, nggak usah bergantung ke beasiswa, itu bagus, itu berarti bisa Anda kontrol. Artinya uang untuk paling nggak do the minimum itu harus ada juga. Dalam artian kalau Anda memang benar-benar pengen sekolah, paling nggak uang untuk beli tiket, uang untuk tinggal selama sebulan di luar negeri itu juga harus paling nggak ada ya. Kalau nggak ada, itu artinya Anda belum ready juga. Nah, yang nggak dikontrol adalah dari sisi uang ini adalah beasiswa. Nah, yang namanya beasiswa atau Anda minat bekerja di luar negeri juga selama kuliah itu sesuatu yang tidak bisa Anda kontrol. Nah, itu yang challenging juga kalau gitu. Nah, dari dua hal ini yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol tadi, itu kemudian dari sisi timing atau waktu, yang bisa dikontrol itu harus lebih awal Anda dapatkan dan Anda siapkan. Kenapa? Karena misalkan Anda sudah apply, dosennya udah oke, tertarik, menurut sesuatu yang sangat positif, universitasnya sudah memberikan letter of acceptance, tapi ternyata hal-hal kayak misalkan nilai IELTS, nilai TOEFL, atau mungkin bahkan dari mereka menganjurkan Anda yang penting datang dulu nanti paling nggak berangkat dan pergi, paling nggak punya duit buat beli tiket, tidak siap. Nah, itu menjadi masalah. Berdasarkan pengalaman saya zaman dahulu itu, saya kebetulan bukan S3 tapi S2. Itu saya udah kebetulan dari sisi semua yang saya kontrol. Kebetulan saya keterima di Australia waktu S2 itu, sebelum saya ke Norway. Udah diterima sama universitasnya, letter of acceptance-nya udah diterima, TOEFL udah diterima juga, udah bagus. GMAT itu kalau untuk sekolah bisnis tuh ada tes tersendiri yang namanya GMAT, itu juga udah oke. Tapi nggak ada yang membiayai, nggak ada sisi beasiswanya. Ya udah nggak berangkat juga. Kemudian satu lagi juga pengalaman S3 ya. S3 saya mengajukan pertama tuh ke salah satu kampus yang saya inginkan. Dosennya udah reply, udah oke, udah tertarik dengan topik saya, semuanya udah siap, tapi ternyata tetap nggak berangkat juga karena dari sisi pembiayaannya nggak ada yang bayarin. Nah itu dan saya juga nggak bisa segera berangkat karena waktu itu juga dana untuk misalkan beli tiket dan segala macam juga nggak ada. Jadi kalaupun bondo nekat tuh mau segera berangkat itu juga nggak bisa. Nah, dan itu jadi problem. Jadi pesannya apa? Conclusion atau kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau Anda memang minat S3, usahakan sebisa mungkin sebelum Anda itu apply, sebelum Anda itu mengajukan ketertarikan, surat ke universitas dan segala macam, pastikan hal-hal yang Anda bisa kontrol terlebih dahulu itu sudah Anda dapatkan. Jangan sampai kemudian waktu yang Anda terbuang sia-sia, kesempatan untuk sekolah tersia-sia karena kayak TOEFL dan IELTS pun Anda belum mencapai skor yang diinginkan dan segala macam. Seperti itu. Memang nggak mudah ya jalannya, memang sangat berat karena kalaupun Anda punya duit mau tes TOEFL, tes IELTS, ternyata skornya udah mati-matian, skornya masih gitu-gitu aja gitu, nggak naik-naik. Nah itu susah juga, dan itu kadang sangat membuat orang tuh jadi depresi atau bingung what to do next. Itu sih. Oke, itu dulu. Thank you udah dengerin podcast ini gelap-gelap gini, mudah-mudahan kedengeran dan mudah-mudahan suaranya bagus ya. Tapi gambarnya saya yakin nggak sebagus kalau terang gitu. Apalagi kalau ada salju, ini lebih bagus sebenarnya. Tapi sekarang ada salju jadi gelap begini. Ya kita lihatlah ntar hasilnya gimana. Oke, thank you and talk to you later in other episode. Bye.